Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disingkat dengan PPKM adalah kebijakan pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah Indonesia telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. PPKM berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi COVID-19, yakni di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. PPKM selama 2 pekan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Mendagri nomor 1 tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Sebelumnya, pada tahun 2020, sejumlah daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Menurut Airlangga Hartanto, selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, inisiatif awal pengajuan PSBB berada pada pemerintah daerah, sedangkan PPKM ada pada pemerintah pusat. Wakil Ketua KPCPN Luhut Panjaitan mengatakan bahwa PSBB dilakukan secara tidak seragam, sedangkan PPKM bisa diterapkan dengan seragam. Beberapa pedagang dan pengusaha menganggap PPKM darurat yang diberlakukan mulai 3 Juli 2021 cukup memberatkan mereka. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryati Sukamdani, khawatir PPKM darurat akan mengganggu arus kas beberapa perusahaan dan berpotensi menyebabkan kebangkrutan. Wakil Ketua Umum Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia, Emil Arifin, mengungkapkan bahwa larangan makan di tempat menyebabkan tidak terpenuhinya biaya operasional restoran. Hal ini dikarenakan layanan take away rata-rata hanya berkontribusi terhadap 10 hingga 20% pendapatan. Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Reynaldi Sarijowan, melaporkan penurunan omset pedagang besar sebesar 55 hingga 60%. Ia juga menyatakan bahwa pengurangan jam operasional dan penutupan pasar tradisional menyebabkan naiknya beberapa komoditas pokok. Seperti halnya PSBB, PPKM ini pun dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari PPKM jilid pertama, PPKM jilid kedua, PPKM berbasis mikro, dan PPKM darurat seperti sekarang ini. Saat PPKM darurat diperpanjang, sudah barang tentu mendapat berbagai tanggapan yang berbeda dari masyarakat, mulai dari kaum cendekiawan sampai ke pedagang. Ada yang pro dan ada yang kontra terkait perpanjangan PPKM darurat ini. Ada yang menganggapnya perlu karena bisa menekan angka penyebaran COVID-19 dan ada yang tidak setuju karena mereka sudah bingung mencari jalan keluar terkait keberlangsungan usaha yang mereka miliki, seperti halnya berdagang, restoran, kafe, hotel, dan lain sebagainya. Mungkin bagi sebagian warga yang tinggal di wilayah zona hijau tidak terlalu merasakan dampak langsung dari PPKM ini. Berbeda dengan mereka yang tinggal di wilayah zona merah COVID-19. Apalagi bagi mereka yang usaha dan sumber mata pencariannya terdampak langsung oleh PPKM darurat ini. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, beberapa pemerintah kabupaten dan kota, bahkan provinsi, memadamkan sejumlah lampu penerangan jalan umum di beberapa wilayah pada malam hari. Pemadaman ini sudah dilakukan sejak bulan Juli 2021 yang bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Namun,
Upaya ini ternyata mendapat banyak kritikan, lantaran justru dianggap memicu kejahatan kriminal dan kecelakaan lalu lintas yang bisa membahayakan keselamatan masyarakat. Kebijakan memadamkan lampu penerangan jalan di malam hari memicu berbagai kontroversi dan memunculkan berita yang tidak benar atau hoax, dan menuai tanggapan pedas dari berbagai pihak. Penyekatan ruas jalan di berbagai wilayah pun dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dalam pos penyekatan ini, timbul berbagai protes yang sangat keras dari masyarakat karena mobilitas mereka terganggu. Dari pihak Satgas COVID-19 yang sudah lelah pun, karena siang malam berjibaku dengan tugas mereka ini, mereka sangat mudah tersulut emosinya saat menghalau laju mobilitas masyarakat. Perdebatan sengit pun tak terelakkan, sampai-sampai mereka menjadi sorotan berbagai media, baik di media sosial maupun media cetak Indonesia. Sudah seharusnya sebagai warga negara yang baik dalam menyikapi penyekatan di beberapa titik dalam rangka mengurangi mobilitas masyarakat, kita sikapi secara arif dan bijaksana, agar angka penyebaran COVID-19 di Indonesia bisa turun secara signifikan, seperti apa yang diharapkan dengan adanya PPKM ini. Jikalaupun hendak berpergian jauh, tetap menjaga prokes COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Sudah saatnya berhenti saling menyalahkan, berhenti mencerca antara satu sama lain. Saatnya antara masyarakat dan pemerintah bersinergi dan bersatu untuk bangkit dari belenggu COVID-19. Dengan bersinergi antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan kejadian yang tidak diinginkan seperti halnya yang sudah diminimalisir.